Oh, sorry, saya mute. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sorry tadi saya mute. Ya, Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi ke-198 malam hari ini. Saya senang mengerjakan program ini karena saya tahu teman-teman juga masih ada aja yang nonton, yang mengikuti program-program di PHP AD Online Learning dengan pemateri-pemateri yang hebat. Dan malam hari ini saya menghadirkan teman saya yang sering saya todong-todong. Beberapa kali saya minta tolong bantuan untuk mengisi di beberapa event, dan malam hari ini saya minta beliau untuk mengisi di program PHP ID Online Learning. Saya berharap teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya Om Gusti Rahmat karena beliau itu punya passion untuk berbagi. Mulai dengan malming bareng Peter yang talk show yang lebih sederhana. Nah, kan sudah ketahuan tuh, oh berarti sudah pede nih. Berarti kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi untuk sharing di PHP ID Online Learning. Karena memang untuk buat presentasi ini kan terus terang teman-teman butuh skill yang lain. Skill untuk berbagi, public speaking dalam hal ini. Nah, public speaking ini juga skill yang perlu teman-teman kuasai agar bisa berbagi. Jadi teman-teman punya ilmu harus bisa membagikannya juga dengan baik. So, belajar ilmu public speaking. So, malam hari ini kita bersama dengan Om Gusti Rahmat. Beliau akan membahas satu topik yang menarik sih sebenarnya karena ini topiknya tidak teknikal-teknikal amat. Dan ini menarik dan saya pikir Gusti memang sudah sehari-hari bekerja di lingkungan ini. Dia akan berbagi cerita dengan kita mengenai software development waste. Sampahnya pengembangan software itu ada sampahnya ternyata. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, kita akan dengarkan pemaparan beliau malam hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk menjadi orang IT yang lebih baik. Dan seperti biasa format PHP Ado Online Learning selama 45 menit pertama presentasi, di bagian kedua teman-teman bisa bertanya, manfaatkan kolom komentar. Sekarang kan sudah ada 14 orang. Wow. Terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung, terus nonton. Selama masih ada yang nonton, selama itu juga saya akan bikin terus program ini. Kalau udah nggak ada yang nonton, ngapain saya capek-capek? Ini kan masih ada. Jadi terima kasih teman-teman yang terus mendukung, menjadi penonton setia PHP Adi Online Learning. Dan jangan lupa bertanya. Dan PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Ada 7 sponsor yang mendukung program ini. Biar saya tetap semangat kerjainnya, ada sponsor soalnya. Dan salam sehat untuk semua CEO di setiap startup ini dan perusahaannya. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemi. Dan kita going to next level di tahun 2002 ini. Sudah setengah tahun loh ini, sudah mau setengah tahun. Wah, ini cepat sekali waktunya berjalan. So, teman-teman tetap semangat dan kita akan mengikuti presentasi dari Om Gusti Rahmat malam hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan, tunggu sebentar saya setting dulu. Oke, harusnya udah bisa sekarang. Silakan Om Gusti. oke. Siap, saya izin mulai. Saya izin share screen semuanya. Alright. Oke, perfecto. Sip. Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik secara diri sendiri maupun dari keluarganya juga sehat, semuanya pekerjaannya lancar, semuanya masalah-masalah yang dihadapi juga sudah menemukan solusinya juga. Terima kasih Om Peter sudah diundang kembali malam ini di kesempatan sharing malam ini. Jadi saya udah bilang dari Om Peter setelah MBP yang malam bareng Peter itu saya mau sharingnya dong, mau sharing lagi dong, dan temanya terkaitan dengan interest saya di Lean Software Development ini. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai software development waste. Jadi seperti yang Om Peter bilang tadi itu ada limbahnya nih. Jadi benar. Jadi nggak semua fitur atau produk yang kita bikin tuh akhirnya digunakan oleh pengguna kan, dan juga nggak selamanya saat kita mengerjakan sebuah fitur itu juga akan sampai tuntas. Kadang-kadang udah belum selesai fiturnya udah disuruh ngerjain yang lain, atau belum selesai lagi ngerjain fiturnya diganti ke yang lain, disuruh ngerjain yang lain, dan bisa juga resign. Misalkan itu nanti kita bakal pelajari apa aja sih, ada waste apa aja sih di software development ini. Nah, jadi inspirasi dari istilah waste ini diperkenalkan oleh Toyota Production System di
manufacturing mereka. Jadi kebetulan saya tahun 2012 ini, 2012 lalu itu saya bekerja sebagai, continuous improvement team. Nah, salah satu yang, jadi goals kita adalah gimana kita bisa implementasi Toyota Production System ini. Nah, jadi dari situ, saya mengenal tuh istilah Lean, istilah Kanban, istilah, apa tuh, map stream value. Jadi segala hal yang berkaitan supaya produk yang kita ciptakan ini benar-benar efektif dan tepat guna oleh user. Nah, kaitannya dengan software development ini, di software development ini nggak semuanya fitur atau produk ini benar-benar user butuhkan, seperti itu. Nah, jadi pengertian dari waste ini adalah segala hal yang tidak memberikan value atau nilai tambah kepada user. Jadi dalam artian fiturnya itu nggak dipakai, fiturnya ternyata, oh si user nggak perlu nih, ngapain kita bikin gitu kan. Cuman kadang-kadang kan ada engineer yang emang pengennya kita, wah agak show off nih, agak pamer sedikit lah dalam tanda kutip, pengennya, dia tuh extra effort ngasih ngasih fitur yang nggak diperlukan atau yang nggak sesuai, nggak dicatat dalam requirement dibutuhkan oleh user gitu. Jadi ada 2 kategori yang termasuk ke dalam waste ini. Yang pertama itu sesuatu yang tidak menciptakan nilai untuk user, tetapi tidak dapat dihapus dari lingkungan produksi. Jadi maksud tidak dapat dihapus itu antara si sesuatu ini, si fitur ini nggak tahu kalau dia udah nggak kepakai atau misalkan, fitur ini yang bikin tuh developer sebelumnya. Nah, jadi kita nggak tahu nih harus harus ngehapus code yang mana. Nah, kira kan dibiarin aja tuh yang berujung nanti pada technical debt. Ternyata setelah, aplikasinya scaling, user-nya makin banyak, makin berkembang, wah ternyata kayak gini, nah ini code-nya code sampah lah ibaratnya kalau tech lead saya bilang di kantor itu. Nah, yang kedua itu adalah aktivitas tidak bernilai tambah yang dapat segera dihilangkan. Kenapa, ada aktivitas juga, aktivitas dalam pekerjaan kita yang sebenarnya kita bisa eliminasi nih, kita bisa hilangkan, kok kita ngapain ngelakuin ini, padahal nggak ditulis gitu, nggak disuruh. Nah itu sebenarnya tugas kita adalah mengidentifikasi berbagai macam hal-hal yang sebenarnya itu tidak diperlukan atau tidak memberikan nilai tambah oleh user itu. Nah, ada 7 ways dalam software development ini. Yang pertama itu disebut partially done work, terus ada over engineering atau extra features, relearning, handoffs, task switching, delays, and defects. Ini saya agak kesulitan juga nih menemukan padanan dalam bahasa Indonesianya yang pas gitu. Jadi, saya tetap, pakai istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu kita sebut sebagai, partially done work, artinya tuh pekerjaannya itu, selesai tapi setengah doang, setengah mateng. Kenapa disebut setengah mateng? Karena ini kenapa, produk ini kok nggak sampai ke user gitu. Jadi ada case di mana misalkan saya ambil contoh kasus sebagai, developer untuk, membangun aplikasi ERP. Nah, di ERP itu kan ada banyak modul tuh. Ada modul finance, ada modul HR, ada modul warehouse misalkan. Nah, ternyata kita disuruh bikin ketiga modul itu dan ternyata pas, selesai ngerjain modul HR, ini tuh nggak langsung dipakai sama si user kita itu. Nah ini, nggak langsung dipakai ini sebenarnya termasuk ke dalam waste juga, kenapa kok udah selesai tapi nggak dipakai gitu. Nah itu jadi pertanyaan juga, jadi buat apa dibikin sekarang? Itu kan sebenarnya pertanyaan, pertanyaan dari developer kepada, produk kan, atau misalkan kepada klien. Kalau klien kita ya bisa kita abaikan lah kalau nggak dipakai, cuman misalkan ternyata kita dalam sebuah perusahaan dan si tim produk ini yang menyuruh kita membuat fitur tapi nggak langsung segera dipakai, itu buat apa gitu. Kita harus harus berani mempertanyakan hal itu gitu. Jadi, waste yang pertama ini kita sebut sebagai pekerjaannya telah diselesaikan sebagian atau seluruhnya, tetapi belum diserahkan kepada user. Nah, ini harus kita pertanyakan kenapa belum diserahkan kepada usernya, supaya nggak jadi waste, supaya ya udah bayar programmer bulanan, misalkan udah bayar vendor, tapi kenapa nggak dipakai. Nah, itu kan bisa merugikan perusahaan juga kan, secara budget maupun secara timeline gitu, secara human resource-nya juga. Nah, yang kedua ini disebut over engineering atau extra features. Jadi yang tadi saya bilang, ini biasanya, waste ini dilakukan oleh, junior developer lah yang pengen, nunjukin kalau dia ini bisa nih ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain anu, semuanya pengen dia kerjain semua. Padahal
di tiketnya, di tiket atau di requirement yang sudah ditentukan oleh tim produk ini nggak ada, nggak perlu ngerjain ini. Nah, jadi si developer itu melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya, misalkan kita disuruh bikin fitur login nih, login, kriteria acceptance kriteria dari produk adalah dia bisa memasukkan username, email atau user ID dan password. Nah, tapi si programmer ini, si developer ini, dia pengen nambahin extra feature, loginnya bisa pakai nomor telepon misalkan, terus dia kembangin lagi, loginnya setelah masukin nomor telepon, verifikasi, terus harus ngeluarin biaya ngirim per SMS-nya, padahal secara kriteria ini nggak disebut oleh si tim produk atau orang yang memberikan task-nya kepada kita. Tapi karena kita pengen membuktikan kalau kita bisa, nah jadinya kita kerjain deh itu. Nah ini salah satu waste juga disebut sebagai pemborosan dalam software development ini. Jadi nanti semakin berjalannya waktu, si developer ini juga semakin paham, oh meskipun kita bisa melakukannya, kita nggak harus melakukannya selama nggak disuruh, selama nggak diminta gitu sih. Jadi bukan karena kita malas, tapi karena itu nggak perlu. Mungkin ada justifikasi dari tim produk ini kenapa nggak perlu login pakai nomor telepon atau pakai SMS, entah dari sisi biaya atau dari sisi penggunaan gitu. Nah itu jadi kita sebenarnya cukup kerja sesuai dengan yang sudah ditentukan kalau konteksnya adalah dalam software development. Kita nggak perlu nambahin extra feature lagi kalau nggak disuruh, apalagi jadi bukan berarti kita nggak mau kerja lebih keras lagi ya, tapi dalam artian dari orang yang memberikan tugas kita mungkin sudah menentukan, sudah melakukan research, ini nggak perlu ada extra features ini gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan hal yang nggak perlu lah, ibarat seperti itu. Nah, terusnya, seiring berjalannya waktu kan, code kita, aplikasi kita kan semakin besar kan, dan kita mungkin lupa nih, tahun lalu kita ngerjain fitur apa ya, terus, karena nggak dikasih komen pas kita baca logik dari aplikasi tersebut, dari code tersebut, "Hah, kok pernah nulis ini ya? Kok ini buat apa nih? Ini, function ini buat apa nih? Ini kenapa dibikin, private ya ini function-nya ini, kenapa nggak di-public?" Nah, jadi biasanya technical debt-nya itu lahir karena nggak ada dokumentasi, di code-nya itu. Jadinya pas, kita yang mengerjakan sendiri mau balik lagi ke fitur itu untuk refactoring misalkan, atau kita mau ngembangin dari fitur yang udah ada, kita lupa lupa untuk, alur dari code atau program tersebut. Nah, ini disebut waste juga karena apa, kita membutuhkan waktu lebih banyak lagi kan untuk mempelajari code-code yang udah lama yang kita kerjakan dulu. Makanya, senior developer tuh biasanya mereka udah terbiasa tuh memberikan komentar atau memberikan, notes di setiap function atau di setiap baris code, even nama variabel aja biasanya ditandain, ini kenapa diberi nama variabel ini, gunanya berapa. Nah itu pentingnya dokumentasi karena sewaktu-waktu, kita mungkin akan lupa karena udah terlalu banyak fitur yang udah kita kerjakan, kita akhirnya lupa dan, karena kita disuruh ngerjain fitur itu lagi atau kita disuruh refactoring lagi, akhirnya membutuhkan waktu lebih lama karena nggak ada dokumentasinya. Nah, atau lebih parah lagi misalkan ini, code-nya hasil dari tim lain nih hasil dari programmer lain dan, kita kebagian, ngelanjutin kerjaan mereka, tapi ternyata nggak ada dokumentasinya. Nah, ini relearning ini atau knowledge loss ini kehilangan pengetahuan karena nggak ada dokumentasi bahasa manusianya gitu loh, dalam kode tersebut nih fungsinya buat apa. Nah, itulah pentingnya dokumentasi supaya kita nggak perlu ngeluarin waktu yang tidak perlu untuk, meneruskan code atau, code kita atau code dari rekan kerja kita yang udah lama fitur. Jadi ini penting banget buat teman-teman semua yang, yang menjadi developer itu buat melakukan dokumentasi teknis ini, supaya kita nggak perlu lagi, buang-buang waktu ke depannya kalau kita disuruh, ngerjain code yang udah lama gitu. Jadi ini penting buat kita supaya, nggak perlu ada waste yang seperti ini. Nah, terus juga ini paling sering lah kalau untuk perusahaan yang budayanya emang, masih belum terbentuk dengan mature ya, dengan dewasa. Jadi sering banget kita lagi disuruh ngerjain fitur,
terus kita disuruh ngerjain yang lain gitu, "Eh, entar lu stop dulu," kerjain fitur yang lain dari login misalkan disuruh ngerjain transaksi, padahal yang login ini belum selesai nih, nanti bakal jadi waste berikutnya lagi nih kalau pekerjaan kita nggak diselesaikan oleh kita sendiri sampai tuntas gitu. Jadi makanya, dari sisi perusahaan banyak yang, akhirnya mengadopsi, metodologi agile untuk perusahaan mereka supaya dari tas-tas yang sudah besar itu dari modul-modul besar bisa di-breakdown jadi modul-modul kecil, dari fitur-fitur kecil, sampai ke function yang kecil, supaya apa, supaya konsisten. Jadi si developer ini selama 2 minggu, selama satu sprint cycle itu kurang lebih 2 minggu, dia bisa hanya mengerjakan fitur itu saja dan itu sudah di-commit-kan oleh, developer tersebut. Jadi kita nggak perlu melanjutkan pekerjaan orang lain di tengah jalan karena kita harus mengerjakan harus mengerjakan harus mengerjakan fitur yang lain atau di project yang lain bahkan. Jadi si orang baru ini juga nantinya yang kita serah terima pekerjaannya butuh waktu lagi dong buat belajar karena kita nggak tahu, apa namanya, si developer sebelum, kita ini yang ngasih kerjaan ke kita ini dia udah sampai mana, itu kan butuh waktu lagi buat adaptasi. Jadi kita sebaiknya, menghindari setelah terima pekerjaan di tengah-tengah pekerjaan atau di tengah-tengah sprint, seperti itu. Jadi, supaya apa, supaya dari sisi kita juga nggak perlu waktu lagi buat ngerjain yang baru, dari orang yang nerima pekerjaan kita juga dia nggak perlu, waktunya nggak perlu terbuang sia-sia buat ngelanjutin gitu. Jadi, waktu yang kita pakai ini benar-benar efektif dalam bekerja. Nah, karena, tugasnya udah dikasih ke orang lain, nah kadang-kadang nih ada dilema juga nih atau ibaratnya newbie mistake lah, si waste yang berikutnya ini task switching, si developer-nya ini dia, ngerjain satu fitur tapi sambil ngerjain fitur yang lain gitu. Jadi misalkan lagi hari hari ini kan misalkan kita 8 jam kerja nih, 8 jam kerja kita udah nentuin dalam 8 jam kerja itu kita mau ngerjain satu fitur login. Nah, tapi karena kita nggak fokus atau ke-distract, kita jadinya sambil ngerjain, fitur yang lain, sambil ngerjain fitur register gitu misalkan. Jadi kita kita beranggapan kalau multitasking itu hal yang baik, padahal sebenarnya multitasking itu malah malah lebih menghambat pekerjaan kita dalam menuntaskan satu pekerjaan, eee, pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan lah gitu. Jadi kita waste ini benar-benar berkaitan dengan time management supaya kita fokus ngerjain satu tugas dalam satu waktu. Jadi kita nggak boleh ngerjain, tugas secara bersamaan. Bukan berarti misalkan lagi coding sambil dengerin musik itu mah nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi kalau misalkan lagi coding A, terus kita sambil desain juga misalkan karena kita nggak punya si, desainnya, itu sebaiknya dihindari hal-hal multitasking seperti itu, gitu. Meskipun laptop kita mendukung ya buat melakukan hal tersebut. Nah, itu bedanya kita dengan, robot dengan mesin. Terus juga, ada waste yang disebut sebagai delays. Nah, ini delays ini waktu tunggu ya. Jadi prosesnya ini saling menunggu nih antar proses. Contoh yang paling sering terjadi adalah misalkan di satu tiket nih kita, hari Senin besok nih udah di-assign nih untuk tiket yang, bakal kita kerjakan. Tapi ternyata si tiketnya ini deskripsinya belum ada, acceptance kriterianya belum ada, desainnya malah belum ada, jadi harus nunggu dong dan akhirnya kan sprint cycle yang harusnya kita mulai minggu depan terhambat karena proses yang sebelumnya belum selesai. Nah, makanya ini, bisa merugikan perusahaan juga karena bisa menunda fitur yang harus launching, di sprint depan jadi nggak launching kan, seperti itu. Jadi ini benar-benar kita harus perhatikan tas-tas yang, harusnya terus berjalan seamless, nggak boleh terhenti, ini malah jadi terhenti karena menunggu proses sebelumnya belum selesai gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga semua kebutuhan yang kita perlukan untuk mengerjakan suatu task atau story ini. Nah, yang terakhir yang paling umum gitu ya, ini akumulasi dari waste yang sebelum-sebelumnya, yaitu akhirnya terjadilah yang kita sebut sebagai defect atau, cacat gitu. Jadi software yang harusnya bisa berfungsi dengan baik,
fitur yang harusnya bekerja dengan baik, nggak ada error, ini malah ada error, ada bug, nggak bisa bahkan sampai nggak bisa dipakai atau malah sampai ngerusak, bikin aplikasinya crash kan, sampai malah lebih parah lagi sampai, bikin, OS-nya sampai crash itu banyak terjadi gitu. Jadi ini karena ya selain kita melakukan waste yang sebelumnya juga nih kita ada technical debt-nya. Jadi kita masalah yang harusnya selesai saat development itu belum selesai. Masalahnya apa aja sih di defect ini? Nah, jadi kita gampang banget identifikasi kalau misalkan ada bug, ya itu pasti salahnya ada di code itu sendiri gitu. Nah, kenapa bisa ada di code itu sendiri? Yang pasti ada tiga alasan penyebabnya kenapa bisa ada defect. Yang pertama dari spesifikasi teknisnya nih. Bisa jadi si developer-nya ini dia tidak mengikuti, proses di spesifikasi teknisnya, tidak diikuti dengan baik atau sesuai dengan urutannya. Jadi bisa juga dia salah paham nih, maknanya dari, text spec yang udah dibikin gitu. Jadi misalkan kita udah kasih requirement, tertentu, contohnya misalkan kita harus pakai background job untuk aplikasi untuk fitur download, file dari Excel tapi nggak dipakai karena kita udah ditulis tapi nggak dipakai karena kita anggap kayak ini nggak perlu nih. Nah itu sebenarnya itu juga, bisa menyebabkan defect itu. Jadi kita benar-benar harus mengikuti proses di spesifikasi teknisnya, dengan baik dan sesuai dengan yang sudah tertulis di sana dan kalau emang belum belum ada yang belum jelas, kita langsung tanya, jangan sampai ada salah paham saat kita mulai mengerjakan fitur tersebut. Nah, terus juga, spesifikasi teknisnya bisa juga nih, nggak lengkap atau bahkan salah gitu, yang harusnya ada nambah field di database, tapi akhirnya nggak nambah, lupa dia. Oh iya, jadi pas mulai ngerjain baru ketahuan nih, ini harusnya masukin tabel ini nih, nambah kolom nih, ini harusnya, bikin lagi thread baru di modelnya, atau harusnya logiknya ditambah, harusnya tambah lagi nih, validasi front end-nya, validasi back-end-nya, tapi karena di text spec-nya nggak ditulis, jadinya, akhirnya sampailah defect itu ke production, seperti itu. Terus juga bisa jadi karena, code-code sampah sebelumnya dari programmer sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya itu, sebenarnya kan ada istilah yang kalau kalau software itu jalan jangan disentuh, nanti rusak gitu. Nah ini ada efek tidak langsung dari, kode baru untuk fitur atau produk baru. Nah ini bisa menyebabkan, software-nya jadi cacat juga, jadi bug juga gitu. Nah ini makanya pentingnya kita memberikan dokumentasi kepada code-code yang udah kita tulis gitu. Nah, yang terakhir, nah ini hal yang agak sulit kita hindari karena ini udah default kita lah, manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi bisa jadi cacat itu karena human error. Kenapa human error? Bisa jadi saat, proses testing, si QA-nya lupa ngetes untuk, test case tertentu gitu, atau misalkan si developer-nya nggak ada testing, jadi kita nggak bisa nge-track kan untuk defect tersebut gitu. Nah, jadinya, kita membangun fitur atau, lebih buruk lagi ya produk yang nggak dibutuhkan, diinginkan atau digunakan oleh siapapun, jelas membuang waktu dan upaya. Upaya ini ya berkaitan dengan, uang pastinya, dengan budget yang sudah kita keluarkan kan, mau itu, upaya semua orang yang terlibat seperti itu. Nah, gimana sih kita akhirnya cara menghindari waste ini. Nah, ada beberapa tips yang, saya bisa kasih ke teman-teman. Yang pertama secara teknis kita bisa menghindari waste dengan yang pertama, kita harus membuat dokumentasi teknis lebih sering dan lebih rinci. Kenapa saya bilang lebih sering? Karena nulis, text spec ini emang bikin males gitu, karena anggapannya, buang-buang waktu nih nulis kayak gini nih, ngasih komen di sini juga buang-buang waktu nih kita, atau kita udah kejebak deadline kan. Akhirnya karena dokumentasi teknisnya nggak dibuat dan kita lupa menginfokan kepada atasan kita, kepada tech lead atau kepada IM atau bahkan kepada produk kalau ini kayaknya bakal jadi technical debt nih, sekarang saya kerjain dulu, tapi nanti saya akan perbaiki setelah fitur launching. Nah, itu kan kita sebenarnya komunikasi secara terbuka ya kepada
pihak-pihak yang terkait yang bisa menimbulkan huru-hara nih kalau nanti ada bug di fitur tersebut. Jadinya kita harus konsisten dalam membuat dokumentasi teknis ini gitu. Makanya saya bilang harus lebih sering bikin dokumentasi teknisnya, dan juga yang pasti harus lebih rinci gitu, dalam artian kita kan ngasih input ke komputer itu kan, komputernya nggak bisa mikir dong, nggak bisa inovasi, nggak bisa inisiatif sendiri gitu. Jadi kita benar-benar harus nulis sedetail mungkin, bahkan kalau perlu sampai kasih standarisasi untuk kayak naming convention-nya di database, di variabel, seperti itu. Jadi harus lebih rinci, serinci itu loh, karena ya si komputer ini nggak ngerti bahasa kita, si komputer ini nggak tahu apa yang ada di pikiran kita, karena itu kita harus tuangkan ke dalam bentuk dokumentasi teknis, harus lebih rinci ya jadinya, dan lebih sering juga gitu, karena ini penyakit nih kalau kita nggak membuat dokumentasi teknis nih, penyakitnya nggak sekarang tapi nanti gitu. Jadi jangan sampai kita menyusahkan orang lain setelah kepergian kita, misalkan seperti itu. Terus juga, nah ini kalau yang pertama ini kaitannya dengan divisi engineering atau developer ya, secara spesifik. Yang 2 berikutnya ini lebih terkait kepada divisi QA-nya atau testing-nya lah, yang melakukan testing. Nah, yang kedua ini, supaya kita bisa menghindari waste secara teknis, harus membuat strategi testing yang menyeluruh. Yang menyeluruh itu benar-benar end to end ya, dimulai dari proses unit testing-nya, pembuatan unit testing, terus pembuatan dan pelaksanaan sistem integration testing, SIT, UAT, dan lain-lain. Biasanya banyak jenis-jenis testing yang bisa kita lakukan, tapi at least kalau kita nggak bisa melakukan sebanyak mungkin testing, minimal menurut saya yang paling perlu ada itu adalah user acceptance testing ini gitu. Karena user yang akan memakai produk kita kan, jadi sebaiknya kita langsung ngetes dulu ke mereka. Bahkan kalau di tim produk, mereka akan melakukan usability testing atau UT gitu, sebelum produk ini bahkan sebelum produk ini di-develop gitu kan. Jadinya ini sebenarnya secara teknis itu untuk menghindari waste itu. Jadi kita nggak sampai membangun fitur yang nggak dibutuhkan oleh si user kita ini. Nah, kadang-kadang kan hal buruk terjadi tanpa kita duga-duga kan. Jadi bisa aja kita udah yakin, udah UAT, udah SIT, udah ada script testnya, unit testing udah dijalani, automate, manual, ternyata tetap aja ada bugs yang lolos sampai ke production gitu. Nah, gimana sih supaya kita bisa antisipasi, ya kita harus melakukan yang namanya kalau saya sebut RCA atau root cause analysis. Jadi root cause analysis ini metodologi yang kita pakai untuk menemukan nih akar masalahnya apa sih. Biasanya akan salah satu metodenya itu kita menanyakan yang kita sebut sebagai five whys. Jadi kita bikin nih kenapa servernya mati, gitu. Karena ada setup Kubernetes yang salah. Kenapa setup Kubernetes-nya salah? Karena programmernya lupa mengupdate script tertentu. Jadi kita menemukan akar masalahnya dengan 5 pertanyaan mengapanya itu, five whys. Jadi nanti mungkin saya akan sharing lagi ke depannya di proses root cause analysis ini, karena ini menarik dan ini perlu banget untuk memitigasi misalkan ada bugs di production. Nah, yang terakhir kita bisa request kok ke tim produk untuk melakukan cost benefit analysis ini atau analisis manfaat biaya. Jadi eh, harapannya sebenarnya dari perusahaan itu mereka tuh pengen kita itu ngasih tahu sebenarnya fitur apa aja sih yang kita perlu kasih ke user. Jadi inisiatif inovasinya itu nggak melulu datang dari tim produk, nggak melulu datang dari tim komersil atau tim bisnis, tapi inovasi itu bisa datang juga loh dari tim engineering atau dari tim developer. Kita boleh banget kok ngasih saran ke tim produk, kayaknya nih kita bikin fitur ini bagus deh, ini kayaknya kita bisa contoh juga dari platform yang udah ada gitu. Jadi kita bisa menentukan fitur-fitur apa aja yang perlu hadir di platform atau di aplikasi kita, seperti itu. Nah, dengan melakukan analisis manfaat biaya ini, kita benar-benar bisa memberikan produk yang dibutuhkan oleh user. Jadi kita bisa kok request ke tim produk, nih beneran fitur ini dipakai nggak gitu. Jadi kita harus komunikasi secara terbuka juga dengan tim produk atau dengan stakeholder yang terkait.
tuh, untuk menghindari waste ini. Apalagi kalau misalkan waste-nya sampai-sampai kita udah pakai vendor, terus software-nya nggak jadi dipakai, gitu kan bayarnya mahal kan, seperti itu. Jadi kerugiannya itu nggak melulu soal, uang juga, tapi bisa jadi dari sisi biaya, dari sisi tenaga juga gitu. Jadi ya ini kita sebisa mungkin, menghindari waste ini gitu. Nah yang kedua, kalau yang tadi secara teknis nih kita menghindari waste, yang kedua ini secara komunikasi yang efektif gitu. Kenapa sih, komunikasi ini penting untuk menghindari waste atau mengeliminasi waste ini? Yang pertama, kita harus menentukan nih dengan jelas definition of done-nya itu dari sebuah fitur atau dari sebuah story yang udah ditentukan oleh produk. Jadi kalau misalkan kita dikasih, dikasih fitur nih, fiturnya itu contohlah taruh halaman dashboard, kita membuat halaman dashboard, di halaman dashboard-nya itu ada diagram summary, terus ada data customer terbaru yang daftar hari ini, terus ada produk apa aja yang ditambahkan di katalog kita hari ini. Nah, itu harus jelas, halaman dashboard ini kita sebut selesai atau bisa di-launching itu, karena parameter apa aja harus ada di halaman tersebut. Apakah perlu filter atau apakah perlu sorting di tabelnya, apakah perlu grafik tertentu, model tertentu gitu misalkan. Jadi harus jelas ini definition of done-nya, DOD-nya, jadi nggak boleh ada story yang ambigu atau bahkan kita nih nggak boleh, nebak-nebak desainnya ini, seperti apa ya behavior darinya. Jadi kan kadang-kadang kita dikasih link Figma terus pas dilihat cuman, desainnya aja, UI-nya aja, user interface-nya, tapi nggak ada prototype-nya. Nah, itu kan kita harus, second guessing kan, kita sendiri harus nebak kan, ini sebenarnya pas diklik ini, pas di-hover button-nya ini jadi warna apa ya, itu kan kita akhirnya mikir sendiri kan, sebenarnya kita nggak boleh, second guessing ini untuk desain, karena itu ya tugasnya desain harus mendefinisikan dengan jelas, definition of done-nya ini gitu. Jadi kita sebagai programmer tuh benar-benar harus sedimanja itu dalam tanda kutip gitu, untuk dari sisi desain supaya kita bisa, deliver tepat waktu, tepat guna, dan juga, tepat sasaran gitu, sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Nah, makanya saya sebut di sini sebagai managing expectation selanjutnya. Jadi kita harus, me-manage ekspektasi dari semua stakeholder terkait. Baik dari tim atasan kita, dari tim produk, bisnis, komersi, ataupun dari tim, developer kita, tim internal kita di engineering gitu. Secara timeline, secara budget, secara human resource kita harus, manage ekspektasinya. Jadi sebenarnya fitur ini itu bisa kelar kapan, terus fitur ini butuh berapa developer, terus satu developer butuh biaya berapa. Nah, itu kita harus diskusi, ke semua stakeholder yang terkait ya di project tersebut gitu. Jadi managing expectation ini benar-benar penting supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari yang namanya overestimation and under deliver gitu kan. Jadi kita benar-benar, komitmen dengan apa yang sudah kita yakini kita akan kerjakan gitu. Kalau misalkan harus selesai besok, benar-benar kita harus selesaikan besok gitu. Jadi namanya, me-manage ekspektasi itu penting gitu. Sama ini yang, banyak developer tuh nggak berani bilang gitu. Jadi kita harus sering-sering say no, lebih sering gitu ke produk, ke orang lain gitu, supaya apa, kita bisa fokus mengerjakan hal yang perlu kita kerjakan, kita bisa lebih efektif dalam mengerjakan, lebih tepat waktu juga. Jadi yang tadi waste yang multitasking itu kita bisa hindari gitu. Jadi kita harus belajar say no lebih sering lagi gitu. Nah, jadi tujuan dari waste, kita mengidentifikasi waste ini ada apa aja sih sebenarnya ya, supaya kita bisa menemukan titik tengah nih, titik, manisnya dari, kita software development life cycle kita gitu. Jadi tugasnya tim produk adalah, build the right thing yang warna abu-abu. Sedangkan, tugas kita dari engineering atau dari developer itu build the things right. Kalau tugasnya yang build it the right way ini kira-kira tugasnya siapa nih? Nah, itu
tugasnya dari project manager gitu. Build it that way ini maksudnya kita bisa ngerjain itu secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan dari si produk dan juga sesuai dengan kemampuan dari tim developernya seperti itu, guys. Oke, that's all from me. Thank you so much. Silakan kalau ada yang mau berkenalan berteman dengan saya di Facebook, ada Facebook saya fb.me_rahmat atau bisa email ke saya kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusi terkait apapun silahkan di gusti.rahmat@tatasekolah.id. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Om Peter, luar biasa. Terima kasih. Alright, wih, cakep, masih seru kayaknya, saya mau menikmati. Sudah selesai aja. Wes, mantap, mantap, mantap. Sering-sering katakan no. Oh, memang mesti begitu. Wah, ini enggak. Wah, gitu. Nggak bisa, Sangat iya. kuat ya. Nggak bisa. Nggak mau. Baik, harus Nggak mau. harus Kurang lebih sempurna. Bagusin lagi. Iya. Soalnya kan sering banget Om kita lagi ngerjain nih. Ini kayaknya ada perubahan warna deh. Bentar ya, ditambahin konfirmasi dulu. Nah, itu kan kita jadi delay kan nunggu lagi kan. Padahal sebenarnya ya udah pokoknya kita komit 2 minggu mengerjain ini ya ini gitu sesuai dengan desain yang udah ada gitu. Nanti urusan nanti revisi terserah kalian lah gitu ibaratnya. Makanya kita harus berani say no lebih sering gitu. Siap. Tapi di hold dulu. Kita akan break dulu istirahat. So, Om Gusti bisa istirahat turun minum karena ada beberapa pesan yang mau lewat dulu sebentar ini kalau. Ya. Oke, sambil juga teman-teman persiapkan, masih ada 11 orang, jadi siapkan pertanyaan juga dari topik yang sudah kita bahas hari ini, dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ada beberapa promo yang akan lewat. PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Sendit merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan di 23 industri yang berbeda di 10 negara di dunia dengan multi-channel chat. Kiskas bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB, Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dan dari Bingung Kiskas, balesin DM dan komen Instagram bisnismu yang terus membeludak? Mau bales chat pelanggan dengan cepat, tapi nggak standby di Instagram? Mau lihat semua pesan dari banyak akun Instagram lewat satu dashboard yang sama? Kiskas bisa! Tinggalin cara lama berkomunikasi dengan pelangganmu di Instagram. Bersama Kiskas, masuki era baru dengan Messenger API for Instagram. Lewat fitur Auto Assign Agent dari Kiskas, pesan masuk akan didistribusikan secara otomatis dalam jumlah yang sama rata. Balas pesan dari berbagai saluran jadi lebih cepat dan pengelolaan data ke pelanggan bisa lebih efektif dan efisien. Di Kiskas, semua data bisa kamu dapetin secara real time dan akurat. Dengan Messenger API for Instagram dan Kiskas Multi-Channel Chat, semua pasti bisa. Mau coba? Ada free trial-nya loh. dari salah baca jangan-jangan saya tadi ya. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Oke, sudah ada pertanyaan dari Bu Reni. Oke, kita habis ini ya. Dari Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan terakhir dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Alright, kita akan masuk tanya jawab.
Oke. Nah, jadi asik tuh tadi. Lanjutin lagi yang say no to anything. Tekno Sering-sering lebih ya. sering. Nah, lebih sering-sering aja tapi jangan juga killer-killer aja kali ya gitu ya. Iya. Ya kan Iya. kalau kita ini orang Indonesia gitu ya, emang udah kebiasaan gak enak hati gitu Om, kalau nggak Mhm. dikerjain gimana gitu kan, ini gimana. Jadi, nah suka kalau dibilang enggak terus jadi baper gitu kan itu bahaya Oh juga iya. kan kayak gitu kan. Makanya kita latihan aja sih. Ini balik lagi ke kultur perusahaannya juga, budaya dalam perusahaannya, eee, open nggak, jenis komunikasinya gitu ya. Ini ya kita tinggal nemuin triknya aja sih, titik temunya aja baiknya gimana ya kalau misalkan kita ingin menyampaikan keberatan lah, seperti itu sih Om. Menyampaikan tanpa perlu menyakitkan gitu ya. Ya, Wah, betul. itu ada seninya itu Ada teman-teman harus seninya, belajar Mak, ilmu psikologinya juga tuh, Wes. betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Reni Fitriani. Halo, bagus sekali topiknya. Oh iya. Ini Ibu Reni calon calon project manager juga. Mau tanya Om, kalau biasanya bikin user story itu pakai aplikasi apa biasanya? Lalu apa saja yang bisa kita cantumkan dalam sebuah user story? Ya, menarik ini pertanyaan. Jadi, kalau di kantor saya untuk, project management tools-nya dari tim produk pasti dia bikin tiketnya di, Jira gitu ya untuk aplikasinya. Terus nanti untuk PRD-nya, dibikinnya di Confluence gitu kan supaya terintegrasikan, karena sama-sama satu perusahaan lah gitu untuk penyedia tools tersebut dan itu sebenarnya bisa dipakai secara gratis. Nah, terusnya misalkan, apa aja sih harus ada di user story. Nah, kalau dari saya yang pasti, yang pertama itu UI design-nya harus udah ada nih, entah di Figma atau di tools yang sudah ditentukan di perusahaan tersebut. Terus harus ada, ininya UX-nya. UX-nya ini, dalam artian prototipe-nya udah ada, terus jadi kita bisa lihat nih behavior misalkan kita klik tombol ini larinya kemana, terus ada tampilan apa saat diklik tuh, terus apakah harus di-disable formnya seperti itu. Nah, terus UX-nya termasuk juga validasi, apakah ada validasinya nggak di front end-nya, misalkan ada, misalkan si namanya yang format email yang dimasukin salah, terus muncul muncul pesan error apa, itu kan validasi front end. Nah, itu di user story juga sebaiknya bisa dimasukkan juga gitu. Nih, eee, termasuk apa aja yang negatif case sama positif case-nya, seperti itu. Terus juga call to actions-nya, jadi dari satu halaman itu perlu apa aja, apa goals-nya apa sih si user-nya itu, ekspektasinya dia mau mau menyelesaikan tugas apa di halaman itu. Misalkan form registrasi, ya berarti kan goals-nya adalah, submit form itu kan. Jadi harus jelas call to actions-nya apa di satu story tersebut. Terus juga kalau dari saya sih harus masukin juga sih, language interface-nya Om. Jadi mau pakai bahasa apa nih di halaman tersebut, bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, campuran kan. Jadi kita harus bikin juga, harus harus kasih tahu juga di user story tersebut gitu. Terus juga kalau bisa ada prototype-nya sama responsive design-nya gitu. Jadi kalau misalkan web base kita bikin aplikasi, kalau dilihat dari desktop kayak gimana, dari HP kayak gimana tampilannya. Jadi udah harus jelas sih, responsive design-nya udah harus ada kalau menurut saya gitu. Jadi ada komplit gitu user story-nya di luar dari yang standar yang udah ada seperti deskripsi sama user acceptance-nya gitu sih. Itu User siapa yang acceptance ngerjain tuh criteria. semua? Kelihatan kayaknya banyak banget gitu. Itu Satu yang ngerjain? satu departemen produk sih, karena kan dari Hmm. tim produk itu kan ada product manager, ada product designer, ada UX, design segala macam kan. Jadi itulah butuh kerja sama sih gitu. Jadi makanya saya bilang si developer ini sebenarnya bisa segitu dimanjakannya dan jadi akhirnya fokus kan ngerjain, fitur tersebut gitu tanpa Tinggal ada. jahit aja intinya ya gitu ya. Tinggal jahit aja karena udah ada semua Hmm. tools yang dibutuhkan gitu kan, desainnya udah ada gitu, ukurannya udah jelas gitu, mau bikin apa aja XML-nya gitu. Enak banget kalau udah ada tim kayak gitu tuh. Wah, teman-teman Enak tuh cari banget tuh dan perusahaan itu yang ada kayak bisa gitu kita tuh. bikin Om gitu, tim seperti itu, berita baiknya. Itu baiknya. Tapi kalau misalnya mereka belum memadai timnya, berarti itu Nah, otomatis akan dipegang sama product manager, iya, product leadernya ya gitu ya, atau iyalah, PIC project tersebut lah gitu. Makanya, IC project. nah itu juga baik lagi sih kalau misalkan kita terlalu banyak kerjaan juga malah nggak bagus juga kan buat keseluruhan project gitu. Makanya kita bisa request ke HR atau ke atasan nih, butuh orang gitu.
nggak bisa nih ngerjain sendiri. Gitu. Padahal biasanya Oh kan itu dari perusahaan kan udah benar ada target sekali. tahunan kan gitu. Jadi udah ada OKR-nya, udah ada KPI yang harus kita achieve. Makanya jadi kita harus berani bilang enggak itu karena itu. Kalau emang kurang tenaga bilang aja gitu. Nggak semua Oh, hal nggak semua hal harus kita kerjain sendiri meskipun kita bisa gitu. I see. Oke, masih ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Reni lagi untuk Aji. Saya habis nih ya. Ini pelanjutan ada Aji ada nanya juga, cuman karena Mbak Reni nanya lagi, jadi saya skip dulu si Ajinya. Terus nanya lagi bagaimana cara yang paling efektif untuk mendeteksi bug, error, defect yang muncul akibat perubahan di satu fitur. Tapi malah bikin error di fitur lain karena programmer yang kurang ngerti di unit testing sehingga dia nggak bisa ngebaca function yang dia ubah ternyata ngefek ke yang lain Nah, gitu. itu ya pasti kalau ada kayak seperti ini berarti dokumentasinya nih ada dua kemungkinan. Satu, dokumentasi teknisnya nggak ada nih. Kedua, malas baca. Ada tapi malas baca. Justru itu kan ini semakin besar project yang kita kerjakan kan semakin kompleks gitu kan, code-nya bisa ribuan kan, bisa banyak layer itu juga karena ini menurut saya ada dua bagian yang harus ambil alih. Yang pertama dari sisi developer atau engineering-nya lah yang ngerjain code tersebut. Nah, unit testing ini bisa kalau misalkan udah keburu ada bug ya berarti ya harus RCA tadi, root cause analysis. Kalau misalkan belum ada bug, fitur benar-benar baru nih. Nah, dari tech lead nih, dari atasan di developernya udah harus udah harus maksa dalam tanda kutip untuk si developer tuh bikin unit testing. Kalau belum ada ya bikin gitu untuk fitur barunya. Nah, untuk yang fitur yang lama gimana? Nah, kita jadinya melakukan analisis secara terbalik, reverse engineering gitu. Jadi kita bikin lagi dari fitur ini, kita kita cari tahu secara kode. Jadi kita ya bikin dokumentasi teknisnya aja sih kalau misalkan belum ada gitu kan. Emang dokumentasinya penting sih. Jadi saya misalkan setiap dapat project limpahan itu pasti yang pertama saya tanya adalah dokumentasinya ada nggak? Kalau nggak ada ya udah mau nggak mau kita reverse engineering kan, kita tanyain dulu ke semua pihak yang terkait, ini dulu fitur ini siapa yang ngerjain, terus ada nggak desainnya, kan biasanya kita pasti patokannya dari desain kan, dari desain yang ada di produk gitu. Nah dari desain itu saya bakal telusuri nih secara code, ini larinya kemana aja ya, ini ada impact ke fitur apa aja ya, ada impact ke function apa aja gitu. Jadi bakal ngelakuin reverse engineering sih, habis itu baru kita bikin dokumentasi teknisnya untuk fitur yang udah ada. Nah, untuk kalau misalkan fiturnya ini udah keburu bug duluan atau udah ngasih bug gitu ya, udah sampai ke production bug-nya ya kita harus ngadain root cause analysis ini. Antara kalau saya tuh di tim saya, root cause analysis itu dari project manager, terus ke DevOps, sampai ke QA. Karena bisa jadi masalahnya ini nggak di code-nya, tapi di servernya. Bisa jadi ada case seperti itu. Jadinya kita ngelakuin RCA ini dari engineering sama tim DevOps-nya gitu sih. Apalagi terus kalau dari sisi QA ya harus bikin dokumentasi testingnya, script testnya harus dibikin. Kan kalau unit testing terkait dengan si tim engineering ya, developer yang bikin. Nah, kalau script test ini kan dari QA, si QA yang harus bikin positive case sama negative case-nya based on dari user story yang udah dibuat oleh product manager gitu sih, Om. Semoga menjawab. Ya, memang idealnya sih ya di mana-mana kalau kita mau deliver produk atau aplikasi yang sempurna ya better memang harus pakai unit testing ya. Jadi kan Iya, tapi mungkin kan nggak semua yang harus nggak semua bisa nggak semua bisa, nggak semua langsung ada unit testing dan nggak harus ada saat awal-awal juga sih itu loh makanya. ya memang Jadi itu karena debatable seharusnya sih kalau unit ada test. unit testing berarti kan idealnya kalau seperti yang di komen Bu Reni ini kan bikin error di fitur lain. Berarti sebenarnya ketika unit testing itu dijalanin harusnya unit testing yang sebelumnya sudah running begitu dijalanin berikutnya lagi jadi error kan gara-gara ternyata Iya. apa nih ada yang berubah nih Mm-mm. ngedefect nih jadi Iya. oh ya udah jangan di launching dulu karena fitur Dan yang sebelumnya jadi rusak. uh, Ini Bu Reni itulah langsung saya ngerjain hampir challenging-nya kita. semuanya Om yang dibilang Gusti tadi katanya. Luar biasa nih Wah, Superman ini. Kalau ada kelas diagram buat ngacu ya dokumentasi bug itu teknis itu emang nggak nggak cukup ya terhindarkan Om sih. katanya gitu ya. Iya. Kalau cuma kelas Kalau diagram doang. Berarti mungkin seperti yang dibilang ya nggak sama cukup lah, keluar cuma diagram doang.
Itu kelas diagram berarti Cukup. kan dalam UML kan. Nah, itu kalau kelas diagram sebenarnya udah bagus kalau udah ada, jadi tinggal ngelengkapin aja kan untuk sequence diagramnya. Kalau ini kita kita dokumen teknisnya kita spesifik ke SRS nih, System Requirement Specification. Nah itu di dalamnya ya terdiri dari beberapa diagram, nggak cuma kelas diagram doang, tapi ada juga ERD, Entity Relation Diagram, yang desain database-nya lah. Terus ada sequence diagram juga yang flow secara, nah itu sequence diagram tuh yang bisa mitigasi ini aplikasi ini ada impact fiturnya ada impact ke function mana aja tuh di sequence diagram. So, kalau kelas diagram juga dia buat melengkapinya. Karena kan itu nanti dari UML lah sih emang itu kok dia cuma kelas diagram doang ya. Semangat Bu Reni. Luar Perjalanan biasa. kita masih panjang Bu Ren. Oke, dari pertanyaan berikut dari Aji, bagaimana cara menolak request dari atasan? Bagaimana cara menolak request dari atasannya atasan yang biasanya minta 1 SKS? Gimana nih? Ini pertanyaannya adalah kita tanya balik nih, kenapa atasan kita nggak bisa nolak request dari atasannya dia gitu? Kenapa langsung dilempar kita? Berarti kan lepas tangan dong gitu. Itu ya harus dicari tahu, kita duduk bareng, kenapa nih kok dari atasan kita nggak bisa menolak request ini gitu. Jadi kalau saya prinsipnya if everything is urgent, then nothing is important gitu. Jadi kalau semua hal itu urgent, nggak ada hal yang penting gitu. Jadi kita harus tentuin prioritasnya mau yang mana dulu nih yang gitu. Jadi kalau misalkan semua halnya urgent ya berarti ini nggak ada yang penting dong karena semua bisa dikerjain sekarang. Harus ditentukan. Jadi ada skala prioritasnya lah gitu. Ini kenapa? Jadi kita harus berani why now-nya juga gitu. Kenapa harus sekarang dikerjain gitu. Iya Emang benar. kalau sekarang nggak dikerjain, terus perusahaan tutup, gitu. Nah itu ya emang sih komunikasi balik lagi. Buat komunikasi Penyampaiannya sih. aja yang harus Betul, betul. disesuaikan dengan Tapi boleh nggak kalau misalnya budaya perusahaan. kita bisa bilang begini sama atasan, ya udah nggak apa-apa, saya kerjain aja, tapi yang sebelumnya ini jadi mundur ya, boleh juga dong mestinya. Nah, boleh, Jadi tapi itu lebih kan jadi wise dia, masuk oh iya kategori ya jadi wise mundur tadi ya, kan. gitu. Jadi Jadi sama-sama jadi senang dikorbankan gitu. gitu. Jadi Jadi jangan ada yang minta cepat, kan kemarin minta bulan depan karena ini Nah, ada yang baru, berarti yang bulan depan ini mundur jadi 2 bulan ya, gitu itu dong. sebenarnya ya itu negosiasi kita kan baiknya gimana Nego gitu. ya. Makanya kalau semua hal itu urgent, kalau semua hal itu urgent berarti nggak ada yang penting gitu. Ada yang penting gitu bener. Nah, ada lagi yang mau nanya lagi nggak nih? Mumpung masih ada waktu. Soalnya menarik soalnya ini project management karena ini ada seni-seninya juga, seni memanage produk, seni memanage orang. Soalnya ini dua Ya, hal nih. betul. Jadi teman-teman juga Jadi asik sebenarnya. jadi project manager itu sebenarnya bukan manage. Orang kan kira wah posisi manajer nih berarti punya banyak bawahan. Padahal enggak, justru saya itu project manager tuh nggak punya bawahan gitu kan karena yang kita manage itu ya project-nya gitu, timeline-nya, budget-nya seperti itu kan, bukan orangnya. Nah, dengan project manager ini kita bisa langsung direct secara paralel dengan lead-lead yang lain di lead QA, lead developer, ke lead DevOps. Nah itu enaknya di situ kita punya wewenang untuk mempengaruhi mereka gitu. Jadi kita bisa ngatur dalam tanda kutip mereka padahal kita bukan atasan mereka gitu sih. Oh ya. Ngebayangin project manager itu kayak ngebayangin apa ya? Mungkin ngebayangin kayak kita lagi mau lomba gitu, kita mau ngatur mana yang mau diduluin dulu, maju sedikit gitu, terus ini stop Ya, dulu, ini biar maju dulu nah, gitu ya. iya betul. Jadi biar Jangan semua mulai dulu sinkron. nih Wah ini udah lombanya, padahal kecepatan nih, kamu gimana? stop dulu, di stopin, Nah, baru yang lain maju dulu. ya, Wah ini udah betul. kepalanan nih, ditendang dari pantat tuh, cepat. Nah itu. Jadi kita memastikan tujuan besar perusahaan itu bisa jalan dengan saat eksekusinya gitu. Ya, saya soalnya yang kepikiran soal project manager itu jadi keinget waktu saya masih di Podomoro dulu ya, kerjaannya project manager juga. Kalau kita lagi bikin pembangunan kan, wah gitu, banyak deh yang dia urus. Ini mana Iya. nih konsultannya nih, mana nih eh, apa tukangnya nih, kenapa ini belum Tukangnya, dikerjain gitu, ditanyain terus dia gitu. ya
malah saya kasih aja. di link ini tuh Om, kalau kita ngetik jobs project manager tuh bisa nyampur dengan project manager untuk konstruksi, untuk hotel malah pernah ada. Jadi ya itu intinya Mirip-mirip ya? mah bukan manage orangnya tapi ya manage Manage project-nya project-nya. itulah. Memastikan semua berada di track-nya sesuai dengan waktu yang telah Ya, ditentukan. betul sesuai dengan timeline dan secara budget gitu ya. Itu Secara jelas. budget juga ya. Oh iya benar juga. Ini ada komentar dari Aji nih. PM itu seperti ATC ya, Om. ATC apa ya? ATC Associate ATC apa ya? Siapa nih? Automatic transfer apa tuh? Nggak ngerti saya. Oke deh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan kita juga sudah mau menuju jam 8, kita akan masuk ke bagian ketiga dan kita akan simpulkan topik yang sudah kita bahas malam ini. Dan mungkin Om Gusti boleh sampaikan untuk memotivasi dan traffic control. Oh, oke. Ya Oh, air betul. traffic Kayak di control ya, kurang lebih betul bandara betul ya, betul. ya, betul. Oke, Betul, jadi seperti untuk itu. menyimpulkan dan memotivasi dan menginspirasi teman-teman terkait topik yang sudah kita sampaikan malam hari ini. Silakan, Om Gusti. Oke. Ya, jadi untuk software development waste ini adalah apa ya? Saat kita tahu apa yang nggak seharusnya ada, kita jadi tahu kita bisa memberikan nilai tambah kepada produk yang kita bikin gitu. Jadi dengan kita mengenali ada apa aja sih di pemborosan yang terjadi dalam software development ini, kita bisa menghindari hal tersebut secara teknis, secara komunikasi. Jadi kita bisa benar-benar memberikan produk-produk yang dipakai dan disukai oleh user kita. Jadi ini tujuan kita adalah supaya kita bikin produk itu secara benar dan mengerjakannya juga benar dan dikerjakan dengan cepat juga gitu. Jadi kita dengan mengidentifikasi ada apa aja software development waste ini, kita bisa tahu cara mitigasinya, terus kita bisa mencegah dan akhirnya goals-nya adalah ya pasti ke user. Kalau apapun yang dikerjakan di perusahaan itu ya harus memberikan impact yang positif kepada pelanggan kita atau kepada user kita, terutama dalam produk-produk digital ini gitu. Jadi jangan sampai produk kita akhirnya nggak dipakai, akhirnya perusahaan tutup dong kalau nggak ada yang pakai usernya gitu. Alright, oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang pingin diskusi, mau lanjutkan diskusi kita, mau kontak langsung ke Om Gusti, kira-kira Siap. boleh? Kalau boleh kemana? Oke, tadi saya sudah share, sebentar saya share sekali lagi. Oke, nah silakan kontak saya di Facebook, ada di Gusti Rahmat, nanti langsung muncul muka saya, atau boleh email langsung kalau mau nanya-nanya spesifik terkait project management yang saya lakukan di kantor atau terkait dengan topik ini, di emailnya di gusti.rahmat@tatasekolah.id gitu. Thank you Om Peter. Oke, alright. Wow, wonderful. Thank you banget Om Gusti sudah sharing-sharing dengan kita malam hari ini. Topiknya asik banget sih memang. Saya yakin juga teman-teman tercerahkan dengan beberapa hal yang sudah disampaikan. Kalau memang teman-teman mau pingin kontak, seperti yang sudah disampaikan, silakan kontak emailnya atau di FB-nya. Beliau adalah Technical Project Manager di tatasekolah.id. Tata Sekolah. So, mungkin bisa diskusi dan dapat insight. Thank you banget Om Gusti. Semangat Thank you terus Om Peter, dan sukses terus buat PHP-ID. Sampai ketemu lagi sesi berikutnya. Siap. Oke, dan kita akan masuk ke pengumuman teman-teman. Kita akan ketemu next PHP Idol. Saya belum setting kayaknya ini. Iya benar. Karena kita akan masuk di bulan depan dan masih sedang saya schedule. Ini udah yang seri yang terakhir di bulan ini. Tapi bulan depan juga ada topik-topik bagus. Ada Om Adi, ada Om Aan, terus ada beberapa lagi ya. Dan minggu ini masih ada MVP juga. Jadi teman-teman bisa bergabung lagi di MVP di hari Jumat nanti. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan yang mendukung program ini. Terima kasih teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 198. Bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carikbot di Telegram dan teman-teman ketik PHP AD Learning Project Management. Nah, teman-teman bisa mengikuti topik-topik yang sesuai dengan interest, jadi bisa nonton lagi semua video-video yang sudah pernah disampaikan di edisi PHP ID Online Learning sebelumnya. Dan masih membuka donasi buat teman-teman yang mau berpartisipasi buat
lancarnya program PHPAD online learning, bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi atau langsung ke traktir.id/phpid. Teman-teman langsung berdonasi dengan menggunakan receh e-wallet yang teman-teman punya. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHPAD online learning. Terima kasih Om Gusti. Sukses selalu Terima ya. kasih Om Semangat. Peter. Sukses terus. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Bye-bye semua yang sudah gabung. Bye. Malam, selamat beristirahat.